Baik, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Topik yang tak kalah menarik akan dibawakan oleh Dr. Aldi Nofriansah, spesialis saraf. Dr. Aldi menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis saraf di Fakultas Kedokteran UI, selesai pada tahun 2014. Beliau juga sudah mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan ilmu neurofisiologi klinis ini. Saat ini Dr. Aldi bertugas sebagai Kepala Divisi Saraf Tepi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, juga sebagai neurolog di Brawijaya Hospital. Dr. Aldi akan membawakan topik peranan elektroneurofisiologi dalam radikulopati. Silakan Dr. Aldi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Dok. Sudah. Oke, baik. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada panitia dari Studium Generali tahun 2022 yang sudah mengundang saya untuk bicara pada hari ini, pada siang ini. Lalu saya juga mengucapkan selamat siang kepada senior-senior saya, Dr. Jimmy, Dr. Januar. Selamat siang, saya sangat bangga ini bisa ada di sini bersama para senior-senior saya. Oke, izinkanlah saya pada hari ini untuk sedikit saja membagikan mengenai peran elektroneurofisiologi pada radikulopati. Seperti kita ketahui, kasus-kasus radikulopati ini kalau bisa dibilang adalah kasus-kasus yang lumayan banyak didapatkan, terutama yang datang pada klinik neurologi. Jadi, dan elektroneurofisiologi ini sebenarnya juga sudah lama digunakan untuk kasus-kasus radikulopati, dan untuk saat ini saya ingin sedikit saja membagikan update apa saja atau apa saja yang dapat kita temukan atau peran dari elektroneurofisiologi ini pada radikulopati. Oke. Sebelumnya saya jelaskan sedikit saja mengenai apa itu radikulopati. Jadi radikulopati itu adalah suatu proses patologis yang melibatkan radix dari nervus spinal sehingga menimbulkan gejala radikular ke ekstremitas yang terkena. Seperti kita ketahui, ada dua jenis radikulopati yang sering kita temukan pada klinik, yaitu bal. Lalu ada baiknya juga kita juga membahas mengenai jaras nervus itu sendiri, karena ini nanti ada kaitannya dengan radikulopati itu sendiri, di mana jaras nervus itu kita ketahui sangat kuat sebenarnya, karena dibungkus oleh 3 bungkusan. Yang paling dalam itu adalah endoneurium, yang kedua dibungkus lagi dengan perineurium, yang ketiga dibungkus lagi dengan epineurium. Jadi sebenarnya sangatlah kuat atau disebut memiliki tensile strength. Namun, hubungannya dengan radikulopati, di mana pada daerah radix, sayangnya jaras nervus itu tidak memiliki bungkus epineurium dan perineurium. Karena itu, mengapa daerah radix itu sendiri sangatlah rentan terjadinya suatu kerusakan, baik dari adanya suatu overstretch ataupun adanya suatu infiltrasi dari baik itu infeksi ataupun inflamasi. Untuk sedikit saja saya akan membahas mengenai anatomi, yaitu cervical, di mana kita tahu vertebra cervical itu terdiri dari 7 korpus vertebrae yang dibentuk oleh pedikel, di superior dan inferior, lalu di anterior oleh korpus vertebra itu sendiri, dan di posterior oleh sendi facet, di mana penamaan level radix berdasarkan korpus vertebra satu level di bawahnya. Lalu untuk lumbal itu sendiri, kita juga ketahui ada 5 korpus vertebra lumbar, ada 5 sakral dan 4 koksigeal.
di mana susunan foraminal neuralnya sama dengan vertebra cervical. Namun, di sini dapat kita lihat bahwa medula spinalis itu sendiri berakhir pada tingkatan lumbal 1 dan akhirnya akan berlanjut untuk membentuk konus medularis yang berlanjut menjadi cauda equina, dan di mana di konus medularis dan cauda equina inilah keluar atau menyebarlah itu radix lumbosakral itu sendiri. Untuk patofisiologinya, terjadinya suatu radikulopati itu dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah adanya suatu degenerasi diskus. Ini yang mungkin sering sekali kita dapatkan, yaitu baik berupa bulging maupun protrusio ataupun extrusio. Atau juga dapat terjadi suatu degenerasi spondilotik, sendi ungkovertebral dan juga sendi faset yang pada akhirnya akan membentuk suatu osteofit. Lalu dapat juga terjadi suatu penebalan ligamentum posterior, longitudinal, dan juga ligamentum flavum. Dan dapat juga terjadi suatu proses infiltrasi karena adanya infeksi ataupun dari suatu proses metabolisme. Dari semua hal tersebut, akhirnya akan terjadi suatu stenosis foramen neural, lalu dapat juga terjadi suatu kompresi radix atau juga bahkan bisa medula spinalis itu sendiri, dan akhirnya terjadi suatu proses iskemi. Dari semua proses tersebut, akhirnya akan terjadi suatu disrupsi transport aksonal, dan pada akhir akan menyebabkan disrupsi sistem metabolisme aksonal itu sendiri, dan juga dari suplai vaskulernya pun dapat terganggu sehingga dapat terjadi suatu hipoksia. Dan dari semuanya pada akhirnya biasanya akan terjadi dari satu dari dua proses patologis yang dapat terjadi pada semua jaras nervus, yaitu antara proses demyelinisasi ataupun adanya terjadi suatu degenerasi aksonal atau yang biasa disebut sebagai Wallerian degeneration. Etiologi itu sendiri untuk radikulopati biasanya kita bagi menjadi dua, yang satu mekanis, yang satu adalah non-mekanis. Dapat lihat di sini contoh-contohnya. Untuk gejalanya, biasanya secara umum terdapat rasa nyeri ataupun parestesi yang menjalar sepanjang distribusi radix yang terkena. Dapat juga disertai dengan spasme otot paraspinal, ada rasa kebas sesuai dengan distribusi radix yang terkena. Gejala sensorik tersebar sepanjang distribusi radix yang disebut sebagai dermatom, dan untuk motorik biasanya melalui distribusi yang disebut sebagai miotom. Dan biasanya juga dapat kita temukan adanya penurunan refleks tendon. Berikut adalah contoh-contoh dari gejala yang juga berkorelasi dengan tingkatan-tingkatan vertebra itu sendiri, baik servikal maupun lumbal. Baiklah, kita beralih kepada elektroneurofisiologi itu. Apa yang disebut dengan elektroneurofisiologi disebut juga sebagai elektrodiagnosis, atau metode ilmiah untuk merekam atau mencatat dan menganalisa potensi elektrik biologis dari sistem saraf, baik pusat, perifer, maupun otonom, dan juga dari otot. Ini dapat dilihat, contohnya seperti ini ya, teman-teman sejawat sekalian. Ini satu unit alat EMG ini biasanya kita akan dapatkan seperti ini, yang ada di lab neurofisiologi, dan juga ini contoh dari pemasangan elektroda, dan juga ini adalah contoh dari alat stimulatornya. Prinsip dari kerja dari elektroneurofisiologi ini sendiri adalah, yaitu prinsipnya adalah kita mengukur aksi potensial dari nervus itu sendiri, di mana nerve action potential itu adalah kemampuan dari saraf untuk menciptakan aksi potensial, di mana kita ketahui aksi potensial itu terjadi karena adanya suatu pertukaran dari elektrolit yang terjadi di jaras nervus, yaitu pertukaran dari natrium dan kalium yang ada dari natrium-kalium channel, dan pada akhirnya jika ada suatu stimulasi, maka ada terjadi pertukaran sehingga ada terjadi suatu depolarisasi, dan depolarisasi inilah yang akan bergerak sepanjang nervus atau jaras akson yang dalam bentuk aksi potensial. Dan aksi potensial ini sendiri bergantung pada keberadaan atau keutuhan dari selubung mielin dan integritas dari struktur akson itu sendiri, di mana pada jaras nervus yang bermielin,
Konduksi aksi potensial berjalan dari nodus ke nodus seperti dilihat dari gambar ini, yang kita sebut sebagai saltatory conduction, di mana jika pada jaras nervus dengan selubung mielin yang utuh, biasanya kecepatan dari aksi potensial itu sendiri akan menjadi lebih cepat. Lalu, aksi potensial yang dihantarkan tersebut biasanya akan dihantarkan kepada serat-serat otot yang dipersarafi oleh satu motor unit, yang lalu akan melalui taut neuromuskuler atau neuromuscular junction yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kontraksi otot. Nah, secara normal, seluruh serabut otot dari satu motor unit berkontraksi secara hampir bersamaan. Inilah yang disebut sebagai motor unit action potentials. Lalu hubungannya dengan nanti pemeriksaan elektroneurofisiologi itu sendiri, ada baiknya bila kita mengetahui beberapa patologi pada jaras nervus yang dapat terjadi. Yang pertama adalah demielinisasi, di mana artinya adanya suatu kerusakan dari selubung mielin yang nantinya akan berhubungan dengan penurunan dari kecepatan konduksi aksi potensial. Lalu yang kedua adanya degenerasi aksonal, terutama terjadi pada lesi kompresi yang biasa terjadi pada segmen proksimal. Jika hal ini terjadi pada segmen proksimal, maka akan terjadi suatu gangguan transport aksonal, iskemik, dan proses lainnya, sehingga biasanya pada degenerasi aksonal ini, maka yang terjadi kerusakan lebih dahulu adalah segmen yang distal. Jadi ini yang disebut sebagai Wallerian degeneration atau dying back degeneration. Lalu, jika telah terjadinya suatu proses patologis yang telah disebutkan sebelumnya, maka biasanya pada hasil akhirnya akan terjadi suatu denervasi pada otot. Hal-hal ini yang nantinya memang bisa dapat dilihat dari pemeriksaan elektroneurofisiologi itu sendiri, di mana biasanya pada inervasi atau persarafan otot yang normal, maka beberapa serabut otot itu akan dipersarafi oleh satu motor unit. Namun pada adanya suatu patologi, bisa pada suatu degenerasi aksonal atau demineralisasi, maka beberapa serabut otot tersebut akan mengalami suatu denervasi atau kehilangan persarafannya. Sehingga biasanya serabut-serabut otot yang kehilangan persarafannya akan digantikan perannya oleh jaras nervus atau akson yang masih bagus, dan disitulah nanti kita akan melihat adanya suatu proses denervasi dan juga dapat dilihat juga suatu proses reinervasi atau tergantikannya peran serabut saraf yang sudah rusak tadi oleh jaras-jaras saraf yang masih bagus. Tujuan dari pemeriksaan elektroneurofisiologi itu sendiri, atau biasanya kita sebut elektromiografi secara pendeknya atau EMG, yaitu membantu menegakkan diagnosis terutama pada kasus neuromuskuler dilihat dari segi neurofisiologis. Dapat menentukan tipe patologi dari penyakit neuromuskuler, yaitu demielisasi, degenerasi aksonal, maupun miopati. Dan juga dapat membantu melokalisir lesi patologis yang terjadi. Jadi dapat membedakan apakah itu lesi sentral ataupun perifer. Indikasinya itu sendiri adalah semua kondisi yang dapat terjadi pada saraf-saraf, pada seluruh jaras saraf tepi, mulai dari motor neuron ataupun radix, jaras akson itu sendiri, lalu jaras segmen saraf yang distal, ataupun taut neuromuskuler atau neuromuscular junction, ataupun di otot itu sendiri. Jenis pemeriksaannya ada beberapa, dapat dilihat di sini. Namun yang biasanya kita lakukan untuk pemeriksaan radikulopati adalah kecepatan hantar saraf dan juga menggunakan needle EMG. Untuk kecepatan hantar saraf itu sendiri, itu biasanya kita adalah pemeriksaan untuk memeriksa kecepatan dari hantaran aksi potensial itu sendiri. Nah, biasanya caranya adalah stimulator alat EMG yang dapat kita lihat di sini, itu akan memberikan stimulasi listrik yang akan membangkitkan propagasi aksi potensial sepanjang akson jarak nervus yang diperiksa.
Lalu aksi potensial yang terjadi akan ditangkap oleh elektroda yang dipasang pada target otot nervus yang diperiksa dan terlihat dalam bentuk gelombang aksi potensial, baik motorik maupun sensorik. Jadi teman-teman sejauh semua ini nanti pada target organ yang kita periksa, biasanya kita akan pasang elektroda, biasanya satu elektroda aktif dan satu elektroda reference, lalu akan distimulasi jaras akson yang mau kita periksa, biasanya kita akan simulasi satu di distal dan satu di proksimal, lalu jarak antara distal dan proksimal akan kita ukur, dan disitulah kita akan mendapatkan kecepatan hantar saraf itu sendiri. Yang kedua, pemeriksaan needle EMG. Jarum EMG itu sendiri berfungsi untuk merekam motor unit action potential yang terjadi pada serabut otot yang diperiksa dan akan terlihat dalam suatu bentuk gelombang. Nanti kita dapat diinterpretasikan apakah gelombangnya itu masih normal ataupun abnormal, apakah terjadi suatu denervasi ataupun sudah terjadinya suatu reinervasi. Jadi dapat kita lihat di sini, ini contoh dari suatu motor unit, lalu ini adalah jarum EMG-nya dimasukkan, dan di mana jarum EMG ini sendiri merupakan suatu elektroda yang terdiri dari anoda maupun katoda, tergantung dari jenis jarum itu sendiri. Namun jarum ini sendiri dapat memeriksa atau dapat menangkap gelombang-gelombang listrik yang terjadi di motor unit yang ada di sekitarnya, sehingga nanti akan terlihat apakah masih bagus, masih normal, ataupun sudah terjadi suatu denervasi. Harus kita ketahui bahwa pemeriksaan EMG ini hanya merupakan penunjang, yaitu merupakan kelanjutan dari pemeriksaan klinis. Jadi tentu saja hasil dari pemeriksaan EMG ini sendiri harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan klinis yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu, apa peran pada radikulopati itu sendiri? Yang pertama, tentunya menegakkan diagnosa secara neurofisiologis. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengetahui lesi patologis yang terjadi, apakah demyelinasi ataupun degenerasi aksonal, lalu apakah sudah terjadi suatu lesi denervasi pada target otot yang diperiksa. Nah, sebagian besar diagnosa radikulopati itu sendiri sebenarnya ditegakkan pada pemeriksaan needle EMG. Namun, tetap pemeriksaan KHS itu atau kecepatan hantar saraf itu diperlukan biasanya untuk menyingkirkan adanya suatu lesi patologis yang lain. Biasanya apakah adanya suatu neuropati perifer. Yang kedua, melengkapi pemeriksaan klinis dalam penegakan diagnosa radikulopati. Biasanya pada ekstremitas bawah, jika ditemukan adanya gejala penurunan refleks fisiologis atau adanya kelemahan pada pemeriksaan fisik, dapat meningkatkan secara signifikan kemungkinan ditemukannya radikulopati pada pemeriksaan EMG. Lalu, bila kita temukan adanya penurunan atau hilangnya refleks fisiologis pada tendon Achilles, biasanya berhubungan dengan 8 kali lipat kemungkinan terdapatnya radikulopati yang positif pada pemeriksaan EMG. Untuk ekstremitas atas, itu juga biasanya jika ada gangguan sensorik atau rasa kebas, biasanya juga berhubungan hingga 9 kali lipat terjadinya kemungkinan radikulopati yang positif pada vertebra cervical pada pemeriksaan EMG-nya. Lalu yang berikutnya, membantu melokalisir lesi patologis pada EMG ya. Biasanya untuk pada radikulopati yang cervical, pemeriksaan EMG ditemukan memiliki kemampuan lokalisasi yang sepadan dengan pemeriksaan MRI, terutama pada level C5, C6, dan C7. Di sini dilihat yang paling akurat biasanya yang sepadan dengan pemeriksaan MRI adalah untuk vertebra cervical 6. Untuk lumbar, pemeriksaan EMG ini sendiri memiliki korelasi yang lebih tinggi kepada gejala klinis bila dibandingkan dengan MRI. Namun secara umum, sebaiknya memang kita menggabungkan kedua hasil pemeriksaan tersebut, baik EMG maupun scan MRI. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian di antara keduanya, maka dikatakan EMG memiliki nilai spesifitas yang lebih tinggi. Berikutnya, EMG itu dapat membantu menyingkirkan lesi patologis lain dengan gejala klinis yang serupa.
di mana pada lesi nervus, EMG dapat membedakan suatu lesi patologis yang disebabkan karena radikulopati atau lesi nervus lainnya, seperti polineuropati dan miopati, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, pemeriksaan EMG itu juga dapat membedakan antara lesi radikulopati atau lesi karena penyakit muskuloskeletal lainnya, seperti myofascial pain, frozen shoulder, iliotibial band syndrome, ataupun plantar fasciitis, di mana biasanya penyakit-penyakit ini juga adalah kondisi-kondisi yang sangat sering dikeluhkan oleh pasien yang datang ke klinik neurologis maupun klinik umum sebenarnya. Di mana penyakit muskuloskeletal dapat dipikirkan sebagai diagnosis alternatif bila pada pemeriksaan EMG-nya itu normal. Yang ini juga sangat tidak kalah penting, di mana pemeriksaan EMG ini dapat membantu untuk menentukan pilihan terapi. Di mana ditemukan adanya konfirmasi positif radikulopati pada EMG, memang menunjukkan adanya proses patologi yang aktif, namun sebenarnya bukan indikasi untuk segera dilakukan tindakan operasi. Sebaliknya, justru bahkan ditemukan bahwa jika kita menemukan suatu pemeriksaan radikulopati yang positif pada EMG, justru pasien tersebut biasanya merupakan kandidat yang biasanya memiliki prognosis yang baik jika dilakukan terapi konservatif dahulu, jika memang tidak ada indikasi untuk dilakukan operasi secara segera. Di mana ditemukan pada suatu studi bahwa pasien-pasien tersebut hingga 90%-nya itu untuk yang lumbar itu berhasil dengan hanya dilakukan terapi konservatif seperti misalnya fisioterapi ataupun exercise. Dan untuk radikulopati cervical bahkan lebih tinggi lagi, sebanyak 92% berhasil. Lalu, jika memang terdapat adanya suatu indikasi operatif di sini, seperti misalnya ada struktur spinal yang tidak stabil, spondylolistesis dinamis yang berat, infeksi, tumor, sudah ada gangguan fungsi berkemih seperti pada cauda equina syndrome, ataupun ada kelemahan pada anggota gerak yang progresif, ataupun pada pasien-pasien yang sudah ditata laksana dengan konservatif namun tidak responsif, maka dikatakan bahwa jika pada pemeriksaan EMG-nya terdapat suatu hasilan positif radikulopati, maka biasanya prognosisnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien yang negatif untuk pemeriksaan radikulopati pada EMG-nya. Lalu, jika misalnya kita ingin mengarahkan pasien untuk pilihan terapi injeksi steroid epidural, maka jika terdapat pemeriksaan EMG yang positif untuk radikulopati itu juga dikatakan memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan pasien-pasien yang pemeriksaan radikulopatinya itu negatif. Jadi pemeriksaan EMG ini juga merupakan pemeriksaan yang dapat, catatan pemeriksaan EMG ini merupakan pemeriksaan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman sebenarnya dan dapat menimbulkan rasa nyeri pada sebagian pasien. Ini hanya saya untuk memberitahukan saja. Jadi jika memang kita ingin mengabarkan kepada pasien atau memberikan pilihan pemeriksaan EMG pada pasien, hal inilah harus kita kasih tahu atau edukasi kepada pasien. Lalu, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pemeriksaan EMG ini tidak dapat menggantikan pemeriksaan klinis, sehingga hasil yang didapatkan harus selalu dikorelasi dengan keadaan klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sebagai kesimpulan, radikulopati merupakan salah satu penyakit neuromuskuler yang memiliki gejala nyeri, gejala sensorik, dan terkadang gejala motorik yang menyebar ke anggota gerak yang terkena. Pemeriksaan EMG merupakan pemeriksaan penunjang penyakit neuromuskuler yang memiliki banyak keuntungan jika digunakan untuk pemeriksaan kasus radikulopati. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman profesor, dokter-dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.